Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, ya Ilmuwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini guys, kita akan membagikan bedah skripsi jurusan perpustakaan dan ilmu informasi. Khususnya di video ini adalah bab 3-nya ya, yakni bab metodologi penelitian. Jadi buat kalian yang belum nonton video bab 1 dan bab 2-nya, tonton dulu agar nyambung di video pembahasan kali ini. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Oke teman-teman, kita akan langsung membahas bab 3 ya. Bab 3 itu biasanya disebut juga kerangka penelitian. Lalu ada juga yang menyebutnya metode penelitian. Kali ini deskripsi ini bab 3-nya disebut dengan metode penelitian. Oke, apa saja isi dari bab 3 ini? Yang pertama, bagian 3.1 ada jenis penelitian. Kemudian 3.2 tempat dan waktu. Lalu 3.3 subjek dan objek penelitian. Kemudian 3.4 instrumen penelitian, lalu poin yang 3.5 sumber data, 3.6 pengumpulan data, lalu yang terakhir ada 3.7 yakni analisis data. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama 3.1 jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan kata-kata dalam menjelaskan temuan penelitian dan menganalisisnya. Menurut Strauss dan Corbin tahun 2003, metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mana penelitian kuantitatif menggunakan data berupa angka sebagai hasil temuan dan menganalisis temuan penelitian. Sedangkan penelitian kualitatif sangat cocok digunakan untuk memahami fenomena sosial, masalah atau gejala dalam manusia dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta yang mendalam. Data disajikan dalam bentuk verbal, bukan dalam bentuk angka. Penelitian ini dalam mengumpulkan data harus interaksi antara peneliti dengan sumber data. Selanjutnya bagian 3.2 yakni tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Batu yang beralamat di Jalan Sultan Agung nomor 7 Sisir Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur dengan kode pos 65314. Waktu pelaksanaan penelitian ini selama 6 bulan, dimulai dengan tahap persiapan penelitian dengan cara melakukan penyusunan dan pengajuan judul, kemudian mengurus surat izin penelitian skripsi pada tempat yang akan diteliti, dan melakukan penyusunan dan pengajuan proposal kepada jurusan. Adapun tahap pelaksanaan yang terdiri dari penentuan instrumen penelitian, penentuan guide interview, pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, dan analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan, penulis juga melakukan tahap penyusunan laporan secara berkala. Lalu poin yang 3.3 ada subjek dan objek penelitian. Subjek yang terlibat dalam kegiatan penelitian ini yaitu pegawai yang mengurus arsip dan administrasi. Subjek yang akan diteliti berjumlah 4 orang. Sedangkan untuk objek sendiri mengenai permasalahan pengelolaan arsip yang ada di Kejaksaan Negeri Batu dengan merujuk pedoman NSPK Kearsipan yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Kemudian poin selanjutnya yang 3.4 ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan dalam mengumpulkan data. Bisa dikatakan bahwasanya menggunakan alat-alat tersebut maka data bisa dikumpulkan. Ini menurut Afrizal tahun 2014. Dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif, alat-alat penelitian memiliki perbedaan dalam metodenya. Pada penelitian kualitatif, peneliti memiliki kedudukan yang cukup rumit dikarenakan peneliti memiliki peran sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pelapor data. Ini menurut Molung tahun 2016. Oleh karena itu, alat atau instrumen utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti akan mengumpulkan data dengan cara melakukan, meminta, bertanya, mendengar, dan mengambil data atau yang bisa disebut dengan wawancara terhadap subjek penelitian atau narasumber. Lalu poin yang 3.5 sumber data. Sumber data dalam penelitian ini sangatlah penting sekali di mana subjek dari data tersebut diperoleh. Menurut Sugiono tahun 2017, sumber data penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh dari kegiatan wawancara secara langsung ke staf administrasi pada bagian pidana umum di Kejaksaan Negeri Batu.
Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti yang dilakukan melalui perantara orang lain atau dokumen. Data sekunder ini nantinya dijadikan tambahan untuk melengkapi informasi data primer, yakni dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang memiliki kaitan dengan masalah penelitian. Selanjutnya bagian 3.6 yakni pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data pastinya berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh sebuah data untuk keperluan penelitian. Menurut Patton tahun 2014 menjelaskan bahwasanya terdapat 3 jenis data dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama ada interview atau wawancara, kemudian observation atau pengamatan, yang ketiga documents atau dokumen ya. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah wawancara. Menurut Raharjo tahun 2011, wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan arsip yang ada di Kejaksaan Negeri Batu dan juga digunakan untuk memperoleh analisis mengenai pengelolaan arsip sesuai atau tidaknya dengan daur hidup arsip pedoman NSWK kearsipan. Subjek yang diwawancarai oleh peneliti yaitu staf pidana umum bagian administrasi di Kejaksaan Negeri Batu. Pada penelitian kualitatif, wawancara bisa dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu wawancara sebagai upaya dalam mengumpulkan data catatan data lapangan yang diperoleh. Yang kedua, teknik lain yang digunakan untuk menunjang dalam mengumpulkan data didapat dari analisis data dan studi literatur. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti memiliki pertanyaan yang ditampilkan pada lampiran. Adapun kisi-kisi wawancara yang ingin dihasilkan oleh peneliti yang dituangkan pada tabel 3.1. Di sini bisa teman-teman perhatikan pada tabel 3.1 yakni kisi-kisi wawancara. Yang pertama di situ adalah komponen, kemudian aspek dan indikator ya. Yang pertama komponennya pengelolaan arsip. Di situ aspeknya terkait penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip. Kemudian indikator yang ingin dicapai apa saja. Penciptaan arsip itu indikatornya apa? Penggunaan arsip indikatornya apa? Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan arsip. Komponennya apa saja, di situ teman-teman bisa perhatikan. Kemudian indikatornya apa saja ya, di situ juga bisa teman-teman perhatikan. Oke, sudah cukup jelaskan teman-teman sobat ilmu muda. Kemudian lanjut yang kedua adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk berbagai macam seperti tulisan, gambar maupun karya-karya monumental dari seseorang. Ini menurut Sugiono tahun 2017. Dalam penelitian, hasil yang didapat akan lebih dipercaya jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis yang ada. Dalam penelitian ini, gambar atau foto dijadikan sebagai bahan penunjang guna mendapatkan kredibilitas dalam penelitian. Akan tetapi, gambar atau foto yang akan digunakan tentunya menggambarkan keadaan aslinya atau fakta yang ada di lapangan. Lalu poin yang 3.7 adalah analisis data. Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan yang lain sehingga nantinya bisa dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Ini menurut Sugiono tahun 2017. Dalam penelitian ini, data yang terkumpul dianalisis menggunakan model Mills dan Huberman tahun 1994, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun maksud dari model Mills dan Huberman yang penulis maksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Mereduksi data memiliki artian merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan ke hal-hal yang penting. Ini menurut Sukmadinata tahun 2005. Pada langkah ini, peneliti mengumpulkan seluruh data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sudah didapat waktu proses penelitian di lapangan. Laporan ini perlu direduksi agar mudah dalam memilih pokok-pokok yang sesuai dengan fokus penelitian agar nantinya mempermudah dalam menyimpulkannya. Yang kedua adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses menyusun informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan yang dijadikan sebagai temuan penelitian dan pengambilan tindakan. Bentuk yang paling sering digunakan dari model data kualitatif ini adalah teks naratif, sehingga penyajian data dilakukan dengan menyusun teks naratif informasi dari hasil reduksi data. Dalam penyajian data ini dilengkapi dengan analisis data yang meliputi analisis hasil observasi, analisis hasil wawancara, dan analisis hasil dokumentasi. Dari hasil tersebut, maka bisa didapatkan teks naratif untuk menyajikan laporan skripsi. 3. Penarikan kesimpulan. Pada tahapan ini merupakan memberikan kesimpulan terhadap analisis data dan mengevaluasi kegiatan yang mencakup pencarian makna dan memberikan penjelasan dari data yang sudah diperoleh.
Penarikan kesimpulan ini, peneliti dituntut memberikan kesimpulan secara valid sehingga proses penarikan kesimpulan data yang telah didapat dikaji ulang berdasarkan fakta di lapangan. Menurut MZIR tahun 2010, dengan menyajikan ketiga tahap ini, reduksi data, model data, dan penarikan verifikasi data antara jalinan sebelum, selama, dan sudah pengumpulan data dalam bentuk paralel ini untuk menyusun domain umum yang disebut analisis. Ketiga tahap ini dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada gambar 3.1. Di situ teman-teman bisa perhatikan ya pada gambar 3.1, yakni komponen analisis data, model interaktif. Sumbernya dari metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D Profesor Dr. Sugiono. Ketiga, jenis aktivitas analisis dan aktivitas pengumpulan data itu sendiri membentuk suatu proses siklus interaktif peneliti secara bertahap bergerak di antara model tersebut selama pengumpulan data. Kemudian bolak-balik antara reduksi data, model, dan penarikan untuk sisa studi tersebut. Dari kegiatan pengumpulan data, reduksi data, model, dan penarikan kesimpulan terdapat teks naratif yang dipilah-pilah sesuai dengan pokok-pokok yang sesuai dengan pembahasan skripsi ini. Dengan teknik ini, data yang diperoleh dipilah-pilah kemudian disesuaikan dengan pengelompokan data yang sejenis, yang kemudian dianalisis isinya sesuai dengan informasi yang didapat secara jelas dan mendalam, sehingga mendapatkan hasil kesimpulan yang terpercaya. Tahapan-tahapan tersebutlah yang akan digunakan oleh peneliti dalam menyusun skripsi sehingga skripsi bisa dilaksanakan secara sistematis dan rapi. Bagaimana guys, itu tadi adalah video pembahasan terkait bab 3 ya, yakni bab metodologi penelitian khususnya di jurusan perpustakaan dan ilmu informasi. Jadi buat kalian yang masih bingung terkait bab 3-nya metodenya seperti apa, jangan sungkan-sungkan, langsung saja tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Ayam. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, ya, Ilmuwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini guys, kita akan melanjutkan berbahas skripsi jurusan perpustakaan dan ilmu informasi. Khususnya di video ini adalah bab 3-nya ya, yakni bab metodologi penelitian. Jadi buat kalian yang belum nonton